Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Audini Puspasari. Masih dalam pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan PLSV. Masih ada yang ingat PLSV itu singkatan dari apa? Persamaan linier satu variabel. Nah, pada pertemuan kali ini agak berbeda nih untuk temanya. Ibu pakai tema dari game Among Us. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi untuk kali ini kita hanya persamaannya saja ya. Nah, oke. Untuk apa sih, Bu? Mencari himpunan penyelesaian PLSV itu untuk mencari nilai variabelnya. Nilai X-nya, Y-nya, dan segalanya. Bagaimana caranya? Dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita langsung aja masuk ke contohnya. Yang pertama, penjumlahan. Nah, di sini ada contohnya. Ibu punya contoh X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ilustrasinya adalah sebagai gambar berikut. X-nya ini Ibu misalkan adalah sebuah bola besi. Dan 4-nya ini yang merupakan angka 4 dan 7 ini adalah kubus yang terbuat dari kayu. Ibu misalkan seperti itu ya. Nah, bola besi ditambah 4 kubus kayu sama dengan 7 kubus. Nah, yang akan kita cari, berapa sih berat si bola besi yang ini? Caranya, dari ilustrasi yang tadi, ambil 4 beban dari setiap lengan. Ambil semuanya 4. Kenapa Bu diambilnya 4? Biar yang sebelah kiri hanya tersisa 1 bola saja. Jadi kita coret 4, di sini pun kita coret 4. Kalau 4-nya sudah dicoret, berarti si bola besi ini samanya dengan 3 kubus kayu. Kalau dalam matematikanya, seperti di sebelah kanan ini. Kurangkan 4 di kedua sisi. Ekuivalen dengan menambahkan negatif 4. Tambah negatif 4 itu artinya sama dengan mengurangkan 4. X tambah 4, tadi kan persamaannya. Kita tambahkan negatif 4 sama dengan 7. Kita tambahkan juga negatif 4. Sehingga X ini ada positif 4 dikurangi 4. Nah, nanti hasilnya tinggal X sama dengan 3. Karena kan yang ininya habis. Yang ini 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Oke, itu ya untuk yang penjumlahan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita coba soalnya tanpa menggunakan ilustrasi. Kita coba kerjakan. Di sini ada 20 sama dengan 12 ditambah X. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengurangkan atau menambahkan di kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita lihat nih, X-nya dia ada 12. 12-nya ini positif atau negatif? Positif. Karena 12-nya ini positif, maka kita harus kurangkan menjadi 0. Jadi kita harus mengurangkannya dengan 12. Berarti tadi kesepakatannya adalah dikurangi 12. Kalau di kirinya dikurangi 12, berarti di kanannya pun nanti harus dikurangi 12. Kurangi 12. Nah, seperti itu. Sekarang 20 dikurangi 12, hasilnya adalah 8 sama dengan. Nah, untuk yang ini 12 ditambah X dikurangi 12. Kita satukan dulu. 12-nya dikurangi 12 dulu. Nanti baru ditambah dengan X. Oke. 8 kita turunkan lagi sama dengan 12 dikurangi 12 hasilnya adalah 0. Ditambah dengan X. 8 sama dengan 0 ditambah X hasilnya X. Berarti nilai X-nya adalah, maka nilai X adalah 4. Nah, sampai situ paham ya? Selanjutnya contoh yang kedua, gimana nih kalau soalnya mengenai pengurangan? Kita masuk ke contohnya. Ada X dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, kita kan mau cuman X-nya aja, sedangkan di sini ada X min 7. Biar negatif 7-nya ini sama dengan 0, berarti harus kita tambahkan dengan 7. Berarti X dikurangi 7 harus kita tambahkan lagi dengan
7. Kalau di sisi kiri ditambah 7, berarti yang kanan pun harus 5 ditambah 7. Oke, X-nya kita turunin lagi karena tidak punya siapa-siapa. Sekarang negatif 7 ditambah 7, hasilnya adalah 0. Sama dengan 5 ditambah 7, hasilnya 12. Berarti hasil akhirnya di bawahnya tinggal X sama dengan 12. Maka nilai X adalah 12. Itu untuk pengurangan. Contoh kedua untuk pengurangan ada soalnya negatif Y dikurangi 6 sama dengan negatif 11. Nah, kita tulis dulu negatif Y dikurangi 6. Nah, berarti untuk negatif 6 ini biar jadi sama dengan 0, kita tambahkan dengan 6 lagi. Sama dengan kalau di kiri ditambah 6, berarti di kanan pun harus ditambah 6. Kita tulis lagi negatif Y. Negatif 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0 sama dengan negatif 11 ditambah 6. Negatif punya hutang 11.000 dibayar 6.000. Berarti hutangnya tinggal 5.000. Berarti di sini sisanya tinggal negatif Y sama dengan negatif 5. Ada sama-sama negatif, ini bisa kita coret negatifnya. Berarti sisanya tinggal Y sama dengan 5. Maka nilai Y adalah 5. Nah, sampai situ paham ya? Kemudian di sini ada soal cerita. Kinan memakan 8 kue nastar dan Kugi memakan 11 kue nastar dari toples yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue nastar di dalam toples. Tulis persamaan dan tentukan penyelesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue nastar dalam toples semula. Berarti ada satu toples kue nastar dimakan oleh Kinan dan dimakan oleh Kugi. Nah, kalau kita tulis dalam kata-kata, banyak kue semula dikurangi kue yang dimakan Kinan, dikurangi lagi dengan kue yang dimakan Kugi, sama dengan banyak sisa kue, begitu kan? Nah, kemudian di sini harus ada yang namanya variabel, yaitu hurufnya. Misalkan banyak kue semula, misalnya kita misalkan apa? Misalnya adalah T lah ya, karena dia adalah, misalnya kita adalah M. Karena dia adalah kue nastar. Nah, berarti persamaannya kue nastar semula dikurangi yang dimakan oleh Kinan. Berapa yang dimakan Kinan? 8 dikurangi lagi yang dimakan oleh Kugi. 11 sama dengan sisanya berapa? 23. Nah, inilah persamaannya. Kemudian kita akan menentukan selesaiannya. N dikurangi, kita tulis lagi persamaannya. Dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23. Nah, kalau begini berarti N min 8 dikurangi dengan min 11 hasilnya adalah min 19 sama dengan 23. Kemudian biar N-nya jadi, biar negatif 19-nya hilang, berarti N negatif 19 ditambah 19 ya kan? Sama dengan 23. Tadi kalau di sebelah kiri ditambah 19, berarti di kanan pun harus ditambah 19. Berarti hasilnya, berapa hasilnya? Di sini di bawahnya sisa N. Di bawahnya sisa N. Min 19 ditambah 19 habis. Berarti tinggal langsung sama dengan 23 ditambah dengan 19. 23 tambah 19 hasilnya adalah 42. Sehingga bisa kita tulis banyak kue nastar dalam toples semula adalah 42 kue. Nah, sampai situ ya, paham ya? Karena materinya sudah Ibu sampaikan semuanya untuk penjumlahan dan pengurangan PLSV, maka sekarang saatnya untuk kalian latihan soal. Ingat baik-baik, soalnya ini dikerjakan di buku tulis. Soalnya harus ditulis pakai caranya difoto lalu dikirim ke classroom. Nah, ini dia soalnya 4.2 latihan soal. Di sini ada 5. Oke, nah kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kalau ada yang tidak paham atau ada kendala apapun, silakan langsung hubungi Ibu saja, japri ke WA Ibu.
Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat mengerjakan, wahai crewmateku. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.